Pemirsa, hari ini sidang lanjutan Mario Dandi kembali digelar dengan agenda menghadirkan saksi meringankan, yakni ahli psikiatri forensik dan ahli pidana. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV, Arbida Donosemito di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Arbida, apa saja poin menarik yang disampaikan saksi meringankan dalam sidang kali ini? Baik, selamat siang Ega dan juga pemirsa. Benar bahwa hari ini sidang lanjutan dari kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi ini tengah berlangsung dengan agenda menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan atau saksi atau ahli ada charge pada hari ini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kurang lebih sudah 2 jam sidang ini berlangsung, di mana hari ini kuasa hukum Mario Dandi ini menghadirkan 2 ahli yang meringankan, yaitu yang pertama adalah Dr. Natalia Widiasih Raryanti sebagai ahli psikiatri forensik dari RSCM, kemudian ahli pidana yaitu Dr. Jamin Ginting, di mana 2 ahli ini dihadirkan langsung sebagai ahli yang meringankan bagi terdakwa Mario Dandi dalam sidang lanjutan pada hari ini. Pada siang hari ini yang pertama mendapat giliran untuk memberikan keterangan adalah Dr. Natalia Widiasih Raryanti selaku ahli psikiatri forensik, di mana Dr. Natalia ini menjelaskan mengenai kondisi emosi pelaku kekerasan terencana di persidangan. Adapun juga tadi kuasa hukum dari Mario Dandi yaitu Andreas Nahot Silitonga ini juga menanyakan terkait dengan kekerasan berencana atau penganiayaan berencana yang didakwakan kepada kliennya yaitu Mario Dandi, sebab sampai saat ini memang kliennya tersebut dipojokkan terkait dengan kasus atau terkait dengan dakwaan penganiayaan berencana. Dan Natalia ini menjelaskan bahwa berdasarkan dengan teori psikiatri ini memang peristiwa agresivitas atau tindakan kekerasan itu dibedakan menjadi 2, pemirsa dan juga Egan, yaitu yang pertama adalah impulsive aggression, yaitu kekerasan yang bersifat impulsif, dan yang kedua adalah premeditated aggression atau agresi yang terencana, di mana premeditated aggression ini biasanya yang bersangkutan atau pelaku ini menyusun rencana secara spesifik sebelum akhirnya melakukan kekerasan terhadap korban, di mana harus ada unsur 5W1H seperti siapa korbannya, kemudian apa tindakan kekerasan yang akan dilakukan, kemudian di mana tempat yang akan melakukan kekerasan maksud saya, kemudian kapan dan bagaimana cara melakukan kekerasannya. Dan ada satu hal poin menarik juga dari yang ditanyakan oleh kuasa hukum dari Mario Dandi yaitu Andreas Silitonga, yang menanyakan bahwa apakah cukup satu faktor saja untuk menentukan bahwa kliennya tersebut adalah melakukan kekerasan berencana, dan apakah faktor tersebut yaitu yang disebutkan adalah umpatan ini menjadi faktor yang cukup untuk menentukan bahwa kliennya ini didakwa kekerasan berencana. Kemudian Dr. Natalia ini menjawab bahwa memang tidak cukup satu faktor saja untuk menunjukkan atau untuk menyatakan, untuk mendakwakan bahwa pelaku ini melakukan kekerasan berencana, sebab memang ada faktor kedua, yaitu di sisi lain adalah pikiran dari yang bersangkutan merasa harga dirinya direndahkan berkaitan dengan nilai-nilai yang maksud saya nilai-nilai dari bagaimana orang tersebut, dalam hal ini adalah Mario Dandi, diasuh begitu. Dan kemudian giliran selanjutnya adalah dari ahli pidana yaitu Jamin Ginting, di mana pada siang hari ini tentu saja jaksa ini ingin membuktikan kekerasan berencana memang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi, namun sebaliknya kuasa hukum ini ingin menunjukkan bahwa memang kliennya ini tidak terbukti melakukan kekerasan berencana. Dan juga pada siang hari ini ahli pidana poin menariknya adalah membahas mengenai pasal 351 hingga pasal 355, di mana pasal-pasal tersebut adalah diantaranya di mana pasal-pasal tersebut adalah penganiayaan ringan, kemudian penganiayaan berat berencana, dan juga pasal penganiayaan. Nantinya ketika ada informasi terupdate terkait dengan sidang lanjutan pada hari ini akan kami langsung sampaikan kepada Anda. Kembali ke studio, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya. Arbida Donosemito langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.